Cek. Rasa-rasanya sudah terdengar? Sudah, Mas. Sudah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang peningkatan kualitas ekonomis limbah kopi dengan teknologi fermentasi dan pengolahan bubuk. Pertama yaitu Indonesia merupakan negara terbesar dalam luas areal perkebunan kopi dan urutan keempat dalam produksi dan ekspor kopi di dunia. Tanaman kopi selain produk utamanya yang dihasilkannya itu berupa biji kopi juga menghasilkan limbah berupa kulit kopi yang jumlahnya cukup besar. Namun untuk limbah kulit kopi belum banyak dimanfaatkan sehingga hanya dibiarkan di kebun yang mengakibatkan sumber penyebaran hama dan penyakit tanaman dan akan berpotensi mencemari lingkungan. Untuk upaya peningkatannya yaitu dengan cara melakukan pengolahan limbah kopi dengan sebagai pupuk dan pakan bagi ternak. Untuk upaya dalam masyarakat guna untuk peningkatan kemampuan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pengolahan limbah kopi yaitu dengan cara melakukan penyuluhan, kemudian pembentukan tim pelatihan serta melakukan pendampingan. Limbah kopi dapat menjadi salah satu alternatif yang dimanfaatkan menjadi bahan pakan karena limbah kopi ini mengandung protein yang relatif tinggi yakni besar 11% yang ditunjukkan dari hasil analisis proximat yaitu limbah kulit kopi memiliki kandungan protein kasar berkisar 6,67%, 18,8% serat kasar, 1% lemak, 0,21% kalsium, dan fosfor sebesar 0,3%, serta jumlah limbah kopi ini sangat banyak terdapat di daerah-daerah yang ada di Indonesia yang bahkan masih belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selain dari limbah kulit kopi, limbah ampas kopi juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Hal ini dikarenakan ampas kopi memiliki kandungan magnesium, sulfur, dan kalsium yang berguna untuk proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Menurut Setiawan 2017, kandungan ampas kopi dan fungsinya yakni fosfor berfungsi sebagai pengangkut energi dari hasil metabolisme pada tanaman. Kemudian untuk merangsang pembungaan dan pembuahan, merangsang pertumbuhan akar, merangsang pembentukan biji, dan merangsang pembelahan sel tanaman serta memperbesar jaringan sel. Lalu kalium berfungsi sebagai sistem kekebalan untuk melindungi dari serangan penyakit, memperkuat bagian kayu tanaman, meningkatkan kualitas buah, menambahkan ketahanan hama dan penyakit, serta kekeringan. Magnesium sebagai aktivator transportasi beberapa enzim serta untuk membantu proses fotosintesis. Sedangkan kalsium sebagai unsur penting dalam pembentukan sel dan sulfur oleh tanaman yang digunakan dalam pembentukan asam amino, sistein, dan metonin. Untuk gagasannya itu mana pada Indonesia terjadi pemanasan global yang merupakan masalah yang termasuk dalam lingkup global. Sektor yang menjadi pemanasan
penyebab pemanasan global antara lain industri, peternakan, dan pertanian. Pemakaian lahan sebagai pertanian menyebabkan daya serap tanah menurun sehingga emisi gas rumah kaca meningkat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Tani 2017 bahwa lahan pertanian menjadi sumber penyumbang gas metana yang cukup tinggi dan signifikan. Penyebab kegiatan pertanian ini seperti pembongkaran lahan dan penggunaan pestisida secara terus-menerus. Oleh karena itu, perlu adanya usaha untuk mengurangi gas rumah kaca CH4 yang berasal dari sektor pertanian tersebut. Salah satu strategi yang murah, mudah, dan ramah lingkungan dari lahan pertanian adalah dengan mengaplikasikan limbah kopi menjadi pupuk untuk penyokong pertumbuhan tanaman atau bahan pakan yang dapat diberikan kepada ternak. Untuk solusi dari permasalahan tersebut yaitu salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam yaitu berupa limbah kopi menjadi aneka barang-barang yang memiliki nilai jual tinggi seperti teh kulit buah kopi, pupuk organik, dan pakan ternak. Adanya introduksi pengembangan pengolahan limbah kopi ini, petani akan memperoleh beberapa keuntungan yaitu menghasilkan produk kreasi baru yang berupa teh kulit buah kopi yang bernilai ekonomi tinggi, menghasilkan pupuk organik yang dapat digunakan untuk budidaya tanaman kopi dan tidak tergantung dengan pupuk sintetis. Yang ketiga, menghasilkan pakan ternak yang dapat diperdagangkan sebagai pakan penghubungan ternak sehingga menghasilkan pendapatan baru. Yang keempat, diperolehnya 4 sumber pendapatan utama yaitu petani kopi, produsen kulit kopi, penghasil pupuk organik, dan penghasil pakan ternak. Sehingga akan secara langsung meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya kelompok petani kopi. Penerapan pengolahan limbah kopi juga akan berdampak baik jika diterapkan di lahan pertanian dan peternakan di seluruh daerah Indonesia. Untuk solusi yang ditawarkan, yang pertama yaitu penyuluhan kegiatan pengolahan limbah kulit kopi sebagai pakan ternak dan pupuk terhadap petani kopi dan masyarakat. Penyuluhan dapat dilakukan melalui berbagai media, misalnya melalui media pamflet, media internet, dan dapat juga dilakukan secara langsung. Hingga ini dilakukan agar para peternak mengetahui dan mau melakukan kegiatan pemanfaatan limbah kopi dengan tujuan agar pencemaran lingkungan dapat dikurangi serta untuk meningkatkan nilai jual ekonomis dari limbah kopi yang dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Yang kedua yaitu dengan cara membentuk tim pengurus pengolahan limbah kopi sebagai pakan ternak dan pupuk yang beranggotakan masyarakat dan para petani kopi. Pembentukan tim pengurus dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan dalam proses pembuatan pengolahan limbah kopi. Pembentukan tim ini terdiri dari anggota yaitu masyarakat dan para petani kopi. Yang ketiga yaitu dengan melakukan pelatihan. Pelatihan merupakan suatu kegiatan untuk melakukan transfer teknologi yang dapat diketahui dan dipraktikkan masyarakat secara langsung. Dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kemandirian masyarakat dalam pengolahan limbah kopi sebagai pupuk dan pakan ternak. Dalam pembuatan limbah kopi sebagai pakan, limbah kulit kopi difermentasikan terlebih dahulu untuk meningkatkan kandungan nutrisinya. Fermentasi kulit kopi biasanya menggunakan larutan Aspergillus niger. Untuk cara pembuatannya itu dengan cara mencampurkan air dengan gula pasir, NPK, urea, dan Aspergillus niger, kemudian campuran tersebut diinkubasi dan diaerasi selama 24-36 jam. Dan larutan tersebut siap digunakan. Kemudian limbah kopi dicampurkan dengan larutan tersebut dengan membuat lapisan-lapisan campuran tersebut dan diletakkan di tempat yang teduh dari hujan dan sinar matahari langsung. Diamkan selama 5-6 hari untuk proses fermentasi dan setelah 5-6 hari limbah kulit kopi yang telah difermentasi dikeringkan. Kemudian giling sesuai kebutuhan dan limbah kulit kopi terfermentasikan siap digunakan sebagai pakan ternak. Mohon maaf sebelumnya izin memotong, mengingatkan sudah 10 menit.
Mungkin bisa disegerakan untuk sesi tanya jawab saja, Mas. Oh ya, silakan. Untuk sekian dari presentasi saya. Untuk selanjutnya itu sesi tanya jawab. Untuk teman-teman dapat menyampaikan pertanyaan. Izin bertanya, Mas. Silakan, Mas. Menurut pendapat Anda, bagaimana cara itu memaksimalkan pengelolaan limbah dari lembaga kopi tersebut? Cara memaksimalkan pengelolaan limbah dari limbah kopi. Ya, baik. Menjawab, menurut saya untuk cara memaksimalkan limbah dari kopi yaitu dengan cara mengubahnya atau mengolahnya limbah tersebut dengan barang-barang yang bernilai ekonomis tinggi, seperti dapat dirubah dengan menjadikan limbah kopi tersebut sebagai pakan untuk ternak, kemudian untuk pupuk, ya. Apakah jawaban saya dapat ya? Atau masih kurang? Nah, cara memaksimalkan itu kita langsung praktek apa lihat di sumber dari YouTube, apa melalui pelatihan atau gimana, Mas, untuk membuat pakan maupun pupuk tersebut. Gimana, Mas? Coba diulang pertanyaannya. Ini soalnya Karena kurang. caranya kan apakah cara membuat pupuk atau itu dari YouTube apapun pelatihan apa yang lainnya dari sumber lain, praktek langsung. Ya, baik. Untuk caranya itu dapat melalui belajar dari YouTube atau dapat juga melalui berbagai media sosial seperti IG, FB, dan juga dapat juga melalui berbagai jurnal yang telah dilakukan. Baik, Mas, terima kasih atas jawabannya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya,
Silakan. Mohon maaf, Mas. Izin menyela. Mungkin kalau sudah tidak ada teman yang akan bertanya, mungkin bisa ditutup saja presentasinya untuk melanjutkan presentasi ke selanjutnya agar lebih efisiensi waktu mungkin, Mas. Oh, itu saja ya, Mas. Baik. Bila sudah tidak ada teman yang bertanya, saya mohon undur diri apabila ada kesalahan dalam menyampaikan kata atau presentasi dari jurnal saya dan jawaban dari saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yang akan berpresentasi, silakan waktunya 10 menit. Ini penyanyi Anam di stop share screen. Oh iya ya, benar. Oke. Baik, langsung saja saya mulai. Saya Cahyaning Asri Arumsari dengan NPM 21207011075, izin untuk mempresentasikan artikel saya pribadi yang berjudul Perbandingan Kualitas Kandungan Protein Telur Ayam dan Telur Bebek dengan Teknik Uji Biuret. Untuk abstraknya sendiri, protein telur merupakan salah satu dari protein yang berkualitas terbaik dan dianggap mempunyai nilai biologis yang tinggi dan dapat dipilah menjadi protein putih telur dan kuning telur. Protein putih telur dan kuning telur. Dikutip dari berbagai sumber, telur bebek mengandung jumlah nutrisi yang lebih banyak daripada telur ayam, seperti protein, lemak sehat, dan vitamin D. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan kandungan antara telur ayam dan telur bebek melalui uji bioret dengan penambahan larutan KOH 100% dan CuSO4 0,1% pada larutan telur yang kemudian dipanaskan dengan water bath. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode eksperimen. Hal ini dikarenakan dalam penelitian membutuhkan penyelidikan untuk mengetahui adanya hubungan sebab akibat dengan melakukan eksperimen. Untuk analisis kualitatif sampel protein yang digunakan yaitu metode bioret karena metode ini cepat dan sederhana. Untuk pendahuluan, makanan merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi makhluk hidup dalam kelangsungan hidupnya. Manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari memerlukan energi. Energi yang dibutuhkan bersumber dari makanan yang dimakan. Bahan makanan umumnya terdiri dari zat-zat yang berbentuk secara alami atau sintesis dalam beragam kombinasi dan berperan sama pentingnya bagi kehidupan. Protein adalah zat makanan yang mengandung nitrogen yang merupakan faktor penting untuk fungsi tubuh. Di dalam sebagian besar jaringan tubuh, protein merupakan komponen terbesar setelah air. Diperkirakan setelah 50% berat kering sel dalam jaringan hati dan daging berupa protein. Telur merupakan salah satu hasil dari komoditas ternak unggas yang memiliki kandungan gizi lengkap dan bermanfaat bagi makhluk hidup. Telur memiliki kandungan protein dengan mutu tinggi. Hal ini dikarenakan telur memiliki susunan asam amino esensial yang lengkap.
Protein telur merupakan salah satu dari protein yang berkualitas terbaik dan dianggap mempunyai nilai biologis yang tinggi dan dapat dipilah menjadi protein putih telur dan kuning telur. Peranan utama telur atau protein telur dalam pengolahan pada umumnya adalah untuk memberikan fasilitas terjadinya koagulasi, pembentukan gel, emulsi, dan pembentukan struktur. Faktor yang berpengaruh terhadap kualitas telur sendiri yaitu kerja hormon. Estrogen dan progesteron merangsang sintesa protein, baik protein putih telur maupun protein kuning telur, sehingga secara keseluruhan berat telur secara utuh meningkat. Nilai bulk unit merupakan salah satu kriteria untuk menentukan kualitas telur bagian dalam dengan cara mengukur tinggi albumen telur dan bobot telur. Nilai bulk unit tinggi menunjukkan bahwa viskositas albumen semakin pekat. Albumen mengandung ofumsim. Ofumsim ini berperan dalam pengikatan air untuk membentuk gel albumin sehingga albumin bisa kental. Albumin semakin kental jika jala-jala ofumusim dalam jumlah banyak dan kuat sehingga viskositas albumin menjadi tinggi. Semakin tinggi nilai Hawk unit, maka semakin tinggi ofumusim dan semakin baik kualitas interior telur. Untuk tinjauan pustaka, protein merupakan senyawa organik kompleks dengan bobot molekul tinggi protein. Molekul tinggi protein juga merupakan suatu polimer yang terdiri dari monomer asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Protein memiliki banyak fungsi, diantaranya sebagai enzim, hormon, dan antibodi. Tinjauan pustaka telur, kandungan gizi telur yang cukup lengkap menjadikan telur banyak dikonsumsi dan diolah menjadi produk olahan lain. Telur yang sering dimanfaatkan yaitu telur bebek dan telur ayam. Anatomi susunan telur dari dalam keluar adalah kuning telur sebanyak 29%, putih telur 61,5%, kerabang telur 9,5%. Proporsi dan komposisi telur tergantung dari beberapa faktor antara lain umur ayam, pakan, temperatur, genetik, dan cara pemeliharaan. Untuk tinjauan pustaka protein telur merupakan salah satu dari protein yang berkualitas terbaik dan dianggap mempunyai nilai biologis yang tinggi. Protein telur dapat digolongkan menjadi putih telur dan kuning telur. Biuret, larutan protein dibuat alkali. Untuk uji biuret yaitu larutan protein dibuat alkalis dengan NaOH encer, kemudian ditambahkan larutan CuSO4 encer. Uji ini untuk menunjukkan adanya senyawa yang mengandung gugus aminida asam yang berada bersama gugus amida yang lain. Uji ini memberikan reaksi positif yaitu ditandai dengan timbulnya warna merah violet atau biru violet. Metode biuret didasarkan pada prinsip zat yang mengandung 2 atau lebih ikatan peptida dapat membentuk kompleks berwarna ungu dengan garam Cu dalam larutan alkali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan kandungan antara telur ayam dan telur bebek melalui uji biuret dengan penambahan larutan KOH 100% dan CuSO4 0,1% pada larutan telur yang kemudian dipanaskan dengan water bath. Metodenya dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode eksperimen. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini membutuhkan penyelidikan untuk mengetahui adanya hubungan sebab akibat dengan melakukan eksperimen. Namun dalam artikel ilmiah saya tidak melakukan eksperimen sendiri, tapi mengambil hasil eksperimen dari jurnal yang lain. Langsung saja ke pembahasan. Uji biuret digunakan untuk menguji kadar protein. Protein sendiri terdiri dari ikatan peptida. Semakin panjang ikatan peptida atau semakin besar kadar protein di dalam sampel, semakin intensif warna ungu yang dihasilkan dari hasil reaksi dengan larutan biuret ini. Uji ini umum bagi protein dan positif untuk semua senyawa yang mengandung 2 atau lebih ikatan peptida. Praktikum ini bertujuan untuk mempelajari berbagai reaksi uji terhadap asam amino dan protein. Menurut Kunaifi et al. Tahun 2019, telur itik memiliki kualitas yang lebih baik bila dibandingkan dengan telur unggas lainnya karena kaya akan mineral, vitamin B6, asam pantotenat, tiamin, vitamin A, vitamin E, niacin, dan vitamin B12. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bahtrat dan kawan-kawannya pada tahun 2016, diperoleh hasil kandungan nitrogen rata-rata dari telur ayam ras, yaitu sebanyak 1,0321%, telur ayam kampung 1,1056%,
telur bebek 1,0559% dan telur puyuh 1,0485%. Sedangkan hasil kandungan protein rata-rata dari telur ayam ras yaitu 6,4506%, telur ayam kampung 6,9102%, telur bebek 6,5996%, dan telur puyuh 6,5532%. Adapun berdasarkan hasil penelitian Ramadhani dan teman-temannya pada tahun 2018 diperoleh kadar protein pada putih telur ayam ras memiliki kadar terendah yaitu sebanyak 863,3 mg per ml dan pada kuning telur ayam kampung memiliki kadar protein tertinggi yaitu 1229,5 mg per ml. Hasil yang telah diperoleh tersebut menunjukkan bahwa pada ayam kampung lebih tinggi dibandingkan dengan protein daripada telur ayam ras. Sedangkan yang dari penelitian Batra tahun 2016 itu juga dapat diurutkan bahwa kadar protein tertinggi yaitu pada telur ayam kampung, kadar protein terendah terdapat pada telur ayam ras. Kesimpulannya, berdasarkan dari sumber yang didapat, diperoleh hasil bahwa kandungan protein paling tinggi yaitu ayam kampung, disusul dengan telur bebek, kemudian telur ayam ras. Terima kasih, itu saja presentasi artikel dari saya. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, langsung saya lanjutkan untuk sesi tanya-jawab. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Baik, izin bertanya, Mbak. Iya, silahkan. Dari hasil pemaparan Anda dan dari hasil kesimpulan yang telah Anda paparkan itu kan disebutkan bahwa kandungan protein tertinggi yaitu telur ayam kampung, telur bebek, lalu baru telur ayam ras. Lalu faktor apa yang menyebabkan kandungan protein pada telur ayam kampung menjadi yang tertinggi? Apakah mungkin faktor makanan ataukah faktor genetik atau pola hidup? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk dari artikel yang telah saya buat, kandungan kandungan protein ini bisa dipengaruhi oleh sebentar. Ini kualitas termasuk kan protein termasuk dalam kualitas telur. Ini bisa dipengaruhi oleh hormonnya juga. Kemudian ada nilai Hub unit di mana Hub unit sendiri menentukan kualitas telur bagian dalam dengan cara mengukur albumen telur dan bobot telurnya. Mungkin yang membedakan itu kandungan albumen dari setiap telurnya itu yang dipengaruhi dari hormonnya itu. Kira-kira bisa menjawab nggak ya? Ya, sudah cukup bisa. Tapi apakah menurut Anda sendiri saja itu, apakah faktor makanan itu juga mempengaruhi ataukah tidak? Kalau menurut saya pribadi mungkin makanan itu bisa mempengaruhkan dari apa yang dimakan bisa mempengaruhi dari kinerja tubuh suatu ayam itu sendiri, suatu ternak itu sendiri. Jadi menurut saya mungkin pakan bisa berpengaruh. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup memuaskan. Oke, terima kasih juga atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Sepertinya tidak ada, Mbak. Oh ya, kalau apabila sudah tidak ada akan saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, saya izin presentasi. Perkenalkan, nama saya Naufal Asmafiko dari Prodi Peternakan NPM 21407010189. Di sini saya akan mempresentasikan artikel peternakan bebek dari kandang sampai penyakitnya. Jadi, ternak bebek betul ini bisa dijadikan peluang usaha dengan keuntungan menggiurkan, tapi jenis usaha ini relatif terbatas dilakukan di daerah tertentu sehingga persaingan menjadi lebih mudah. Meski tidak sepopuler telur ayam, telur bebek memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan sebagai bisnis yang menjanjikan. Untuk mendapat, jadi seperti langkah alternatif untuk mengatasi berkurangnya jumlah itik produktif adalah dengan cara peternak memelihara itik jantan sebagai penghasil daging atau itik yang betina untuk menghasil telur. Untuk mendapatkan karkas yang baik hasil penelitian telah banyak menunjukkan bahwa kebutuhan nutrisi itik periode produksi telur utama adalah kadar protein rangsum sebesar 17-19% dan tingkat energi metabolis sebesar 2.900 kcal per kilogram. Di samping komponen-komponen nutrisi yang lain, nutrisi dalam rangsum yang diberikan harus dapat memenuhi kebutuhan dari ternak itik, khususnya pada ternak itik yang dipelihara secara intensif terkurung di mana ternak tidak bisa mencari dan memenuhi kebutuhan sendiri. Kemudian materi dan metode yang dilakukan bisa dengan melihat sistem cara beternak itik di daerah penelitian, dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, atau dengan melihat masalah-masalah apa yang dihadapi peternak, dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu mencari upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi peternak. Cara pemeliharaan bebek tidak terlalu sulit. Pada pagi hari, bebek harus dikeluarkan dari kandang untuk mengambil telur dari bebek dan kemudian kandang dibersihkan. Bebek mandi sekitar 2 kali sehari ataupun 1 kali sehari. Bebek dimandikan setelah bebek digembala di sawah, kemudian bebek dibawa ke sungai untuk mandi pada pagi hari dan sore hari. Kemudian di pembahasan usaha bebek petelur ini menjadi salah satu unggas yang dipelihara oleh petani peternak Indonesia yang berperan sebagai sumber pendapatan. Karena populasi ternak bebek yang tinggi dan kontribusi produksi telur yang cukup besar menunjukkan salah satu potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan nilai tambah dalam usaha ternak bebek, meningkatkan konsumsi tinggi gizi keluarga dan akan protein hewani. Kemudian usaha bebek ini mempunyai profitable yang bagus dan jaringan pemasaran yang baik. Bebek jenis ini dinamakan ayam kampung super karena ayam ini mempunyai karakter, sifat, dan rasa yang sama dengan ayam kampung asli. Namun masih mempunyai beberapa kelebihan, yaitu masa pemeliharaan lebih singkat, antara 45-60 hari dengan berat rata-rata 0,7-1 kg. Atau berat yang diminta oleh konsumen rumah makan atau restoran. Kemudian cara pemeliharaannya lebih mudah dan lebih tahan penyakit, dan kotoran dalam kandang tidak menimbulkan bau. Profitable atau menguntungkan kisaran harga bebek ini adalah 17.000 sampai 26.000 per kilogram apabila dibandingkan dengan ayam sayur yang lebih fluktuatif. Memelihara bebek lebih menguntungkan. Kemudian untuk lokasi dan lingkungan perkandangan yang akan ditempati hendaknya lebih dahulu ditentukan sebelum membuka usaha beternak. Tempat ini boleh terlindungi pepohonan, boleh juga terbuka, dan setiap hari harus menerima panas matahari. Untuk pembuatan kandang hendaknya tidak terlalu diartikan selalu menggunakan bahan-bahan yang mahal dan modern. Menurut pengalaman yang masih murah tetapi kuat untuk kandang bebek, yaitu bambu yang cukup kuat.
Adapun analisis usaha dalam budidaya bebek per 1 dus isi 100 ekor plus ekstra 2 ekor, modal usaha pembelian bibit sekitar 400.000 per pakan dari 0 sampai panen atau 60 hari. Habis 4 sak atau maksimal. Jadi kemudian untuk panen dari 102 ekor bebek diambil kemungkinan terburuk dengan angka kematian 100 ekor, maka tinggi 92 ekor dengan berat rata-rata apabila habis pakan 4 sak adalah 0,8 sampai 1 kg. Untuk penyakit pada bebek, bebek merupakan unggas yang kebal terhadap penyakit flu burung, tetapi bebek juga dapat terserang berbagai penyakit. Adapun penyakit yang menyerang bebek yaitu kokidiosis atau bebek menjadi lemah, nafsu makan hilang, kotoran encer dan kandang bercampur dengan darah. Yang kedua yaitu koriza atau bebek mengalami pilek atau flu yang dapat menyerang unggas. Kemudian infeksi salmonella, tanda klinis penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini ialah bebek menjadi mencret dengan kotoran berwarna hijau dan keputih-putihan, diikuti pula dengan keluarnya lendir mata dan hidung sehingga napasnya pun tersengal-sengal. Kemudian lumpuh, penyebabnya adalah kekurangan vitamin A. Lalu yang terakhir kolera atau penyakit ini mempunyai 3 tingkatan yaitu ganas, sedang, dan lemah. Sekian presentasi dari saya akan membuka pertanyaan. Izin bertanya. Iya, Pertanyaannya yaitu kandang yang baik untuk peternak yang masih mau mencoba berbisnis ternak ini ternak bebek ini yang bagaimana dan apakah persediaan airnya itu harus gimana? Terima kasih. maaf Mas, bisa diulang? Enggak terdengar. Ya, saya ulangi, kandang yang baik untuk peternak bebek untuk pemula yang mau merintis usaha ini dan persediaannya itu bagaimana, apakah dalam kandang terdapat kolam atau gimana gitu. Terima kasih. Ya, untuk kandangnya sendiri bisa dilihat biasanya kalau yang kayak kan kebanyakan yang melihara bebek itu di sekitar saya itu kan kayak cuma rumahan gitu loh. Jadi bisa dibuat di samping rumah atau di belakang rumah begitu. Asalkan tetap terkena sinar matahari dan terlindungi oleh pepohonan. Gitu, Mas. Untuk kebersihannya bagaimana Pak? Apakah mengganggu gitu? Misalnya kalau di samping rumah kan biasanya baunya itu sampai kemana-mana gitu. Pembersihannya bagaimana? Untuk pembersihan dari kotoran itu bagaimana? Apakah sehari sekali atau bagaimana agar bau dari kotoran tersebut tidak menyengat? Sebentar saya mencerna dulu, nggak dengar.
Jadi untuk pembersihan kandang ini bisa dilakukan secara terserah ya. Maksudnya kayak sembarangan dapat kan kalau dilakukan secara sembarangan dapat menjual itik dan dapat berapa itik mogok bertelur. Jadi pembersihan kandang itu dilakukan setelah panen, dilakukan atau saat kandang sedang kosong. Seperti saat digembala gitu kan. Jadi yang kayak misal lagi digembala terus yang satu orangnya tuh bersih-bersih kandangnya gitu. Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih atas jawaban. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, Mas, sama-sama. Ada lagi? Ya, baik. Jika tidak ada yang mau bertanya lagi, saya akhiri presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Sebelumnya, apakah sudah terlihat share screen dari saya? belum, Mas. Baik. Sebentar akan saya coba lagi. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Ferdian Rafli, NPM 21207011059 dari kelas Peternakan B Fakultas Pertanian jurusan Peternakan Universitas Tidar tahun 2021 akan mempresentasikan artikel gagasan saya mengenai pengaruh pemberian pakan hijauan terhadap kambing peranakan Etawa dan Sapera untuk edukasi tentang nutrisi pakan kepada peternak kambing tradisional di daerah Magelang. Yang pertama adalah pendahuluan. Peternakan kambing merupakan salah satu sektor usaha potensial yang saat ini dapat menghasilkan berbagai produk seperti daging, kulit, tanduk, dan susu. Banyak jenis kambing yang sudah ada dan dikembangkan di Indonesia. Salah satunya adalah jenis kambing Etawa dan kambing Sapera atau sanen peranakan Etawa. Kambing Etawa merupakan salah satu kambing yang berasal dari daerah Jamnapari, India. Tinggi kambing Etawa jantan berkisar antara 90 cm hingga 127 cm, yang betina hanya mencapai 92 cm. Bobot jantan bisa mencapai 91 kg, sedangkan yang betina hanya mencapai 63 kg. Kambing Sapera adalah kambing hasil persilangan antara kambing sanen yang berasal dari pegunungan Swiss dan kambing peranakan Etawa. Kambing ini adalah kambing tipe perah penghasil susu. Kambing Sapera merupakan hasil inovasi teknologi Balai Penelitian Ternak atau Balitna. Pakan merupakan salah satu faktor utama dalam keberhasilan usaha agrobisnis peternakan. Dalam peternakan kambing, pakan merupakan salah satu hal vital yang wajib diperhatikan dan dilihat konsistensinya. Pakan hijauan adalah semua jenis bahan makanan yang berasal dari tanaman seperti rumput, leguminosa, dan limbah pertanian lainnya. Ketersediaan pakan hijauan sangat penting dalam usaha peningkatan produksi peternakan, khususnya untuk ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba. Dalam kasus ini khususnya ke kambing Etawa dan kambing sanen peranakan Etawa. Hijauan pakan ternak merupakan salah satu pakan yang sangat diperlukan oleh ternak ruminansia. Ternak ruminansia yang kekurangan pakan dalam
ternak ruminansia yang kekurangan pakan dapat mengganggu kondisi fisiologis, reproduksi, dan prestasi produksi ternak. Upaya peningkatan produksi ternak dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber protein hewani akan sangat sulit dicapai apabila ketersediaan hijauan tidak sebanding dengan kebutuhan dan populasi ternak yang ada. Pakan utama bagi ternak ruminansia adalah hijauan, namun ketersediaan pakan hijauan semakin berkurang karena semakin sempitnya lahan pertanian yang dapat menghasilkan pakan hijauan. Menurut Despal dan kawan-kawan pada tahun yang diterbitkan pada tahun 2011, kendala yang saat ini dihadapi dalam penyediaan pakan hijauan adalah keterbatasan lahan tanaman hijauan. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber hijauan alternatif yang dapat dimanfaatkan pada musim kemarau untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak ruminansia yang memiliki kualitas dan kandungan nutrien yang tinggi. Setiap pakan hijauan memiliki kandungan nutrien masing-masing yang bisa berpengaruh secara biologis maupun fisiologis pada ternak kambing peranakan etawa dan kambing sapera. Selanjutnya adalah materi. Pakan kambing terdiri dari hijauan baik berupa rumput maupun dedaunan. Hijauan secara umum merupakan pakan berkualitas rendah dengan kandungan protein berkisar antara 7-12%. Hijauan adalah bagian tanaman yang mengandung serat kasar lebih dari 18%. Sementara konsentrat memiliki kandungan serat kasar kurang dari 18% dan mudah dicerna. Adriani dan kawan-kawan tahun 2014. Budidaya kambing memiliki peranan strategis dalam upaya mendukung perekonomian petani dan peternak di pedesaan karena cepat berkembang baik dalam pakan maupun dalam kambing peranakan dan bisa diambil juga susunya. Kambing peranakan etawa merupakan ternak kambing yang sudah menyebar di seluruh pedesaan di Indonesia dan sudah dikenal sebagai salah satu penghasil susu terbaik. Secara umum, produktivitas kambing peranakan etawa sangat beragam dan produksi susu berkisar antara 0,45 sampai 2,2 kg per ekor per hari. Suplementasi gamal dan lamtoro pada ransum domba dengan pakan hasil jerami padi dapat menghasilkan peningkatan bobot badan harian hingga 76 gram per ekor per hari. Pemberian daun turi, gamal, dan lamtoro pada akhir kebuntingan dapat mempercepat pertumbuhan anak kambing dan mampu meningkatkan berat rata-rata 86 gram per ekor per hari. Secara umum, produksi susu kambing sangat dipengaruhi oleh kualitas pakan yang diberikan, di mana sebagian besar prekursor untuk sintesis air susu dalam kelenjar kambing berasal dari darah yang sangat tergantung pada kualitas pakan dan proses penyerapan di dalam tubuh. Pada intinya, pakan yang harus diberikan agar pertumbuhan dan produksi susu kambing PE bisa maksimal adalah pakan hijauan yang dikombinasikan pakan berprotein seperti konsentrat kering. Pemberian pakan fermentasi dengan formulasi nutrisi yang tepat juga dapat menunjang produksi susu kambing agar maksimal. Pakan hijauan tetap menjadi pilihan menu utama yang dapat membantu mencukupi kebutuhan nutrisi kambing PE. Dikarenakan pakan hijauan di daerah saya itu merupakan salah satu pakan yang ketersediaannya cukup melimpah. Kambing sapera adalah tipe perah yang merupakan penghasil susu kambing. Kambing ini adalah hasil inovasi Balitna. Hijauan sebagai sumber serat merupakan komponen terbesar, yaitu 60-70% sebagai penyusun pakan ternak ruminansia. Hijauan pakan mengandung energi rendah, namun merupakan sumber serat terbesar. Serat pada pakan memainkan peran mendasar pada ruminansia untuk memaksimalkan DMI. Kaliandra dikategorikan sebagai bebas protein untuk ternak ruminansia. Bisa tercermin dari kandungan RUP sebesar 23,35% dan kandungan intestin digable protein atau IDP sebesar 63,04%. Tanaman hijauan lain adalah gamal yang mengandung 18-30% PK dengan degradabilitas bahan kering dan N-gamal yang sangat tinggi, yaitu 73,8 dan 88,7%. Banyak peternak kambing PE yang menggunakan berbagai jenis pakan hijauan. Hijauan pakan tersedia meliputi jenis hijauan rumput, limbah pertanian, daun tanaman pohon, dan daun tanaman perdu.
Di antaranya yaitu rumput lapang, rumput gajah, tebon jagung, pucuk tebu, jerami padi, dan sengon. Daun kaliandra, daun nangka, lamtoro, gamal, dadap, daun alpukat, daun mahoni, daun randu, daun pawitan, dan daun ubi jalar. Potensi pakan ternak yang berupa tanaman memiliki keunggulan kandungan protein, asam amino esensial, vitamin, serta mineral yang dibutuhkan oleh ternak, namun belum banyak dimanfaatkan oleh peternak. Yang selanjutnya adalah gagasan penelitian. Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Magelang, khususnya di sekitar Kecamatan Kalianggrek. Materi penelitian adalah peternak kambing peranakan etawa sebagai responden. Dengan kriteria sedang memelihara kambing peranakan etawa lebih dari 3 ekor dengan lama pengalaman beternak kurang dari 2 tahun. Untuk mendapatkan responden dengan melibatkan peran kelompok tani dan para peternak kambing yang sudah ada dan berkembang di sekitar lokasi penelitian. Peran dari peternak dan kelompok tani di daerah Kecamatan Kalianggrek tentunya sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan tujuan penelitian dan untuk membantu memberikan tambahan edukasi bagi para peternak kambing peranakan etawa dan sanen tentang nutrisi pada pakan hijauan. Dalam penelitian ini akan dilakukan sosialisasi dan akan dilakukan program pendampingan untuk mendampingi peternak agar lebih paham tentang nutrisi hijauan sebagai penyusun ransum ternak. Para peternak kambing di konvensional kebanyakan belum mengetahui secara spesifik terkait kandungan nutrisi pada jenis-jenis hijauan. Dampaknya adalah peternak konvensional kebanyakan belum bisa menyusun ransum pakan yang ideal. Beberapa solusi yang bisa diterapkan pada gagasan saya kali ini adalah yang pertama mengundang atau mendatangi lokasi para peternak kambing peranakan etawa dan sapera di daerah Magelang dan memberikan edukasi terkait nutrisi pakan hijauan sebagai dasar pembuatan ransum. Yang kedua, melakukan percobaan penelitian menggunakan hijauan yang sering ditemukan di daerah Magelang untuk bahan dasar ransum. Yang ketiga, mengajak kerjasama para peternak kambing PE dan sapera di daerah Magelang untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh pemberian ransum berbahan dasar hijauan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akan saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bila teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk langsung on mic saja. Izin bertanya, Mas. Baik, Mas, silakan. Kan tadi problemnya itu misalnya ada lahan yang sempit atau lahan yang sedikit untuk pakan hijauan. Nah, bagaimana jika lahan tersebut misalnya lahan itu sedikit? Nah, bagaimana peternak tersebut punya kebutuhan pakan hijauan untuk ternak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja saya jawab. Jika ketersediaan lahan mungkin terbatas bagi para peternak, bisa dilakukan dengan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan pakan hijauan pada ternak. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan limbah pertanian yang terdapat pada lingkungan sekitar dan mencari bahan limbah pertanian yang potensial untuk dijadikan sebagai ransum ternak pengganti hijauan yang segar yang mungkin ketersediaan lahannya terbatas. Dan cara lain adalah dengan memanfaatkan limbah pertanian lain atau limbah-limbah perkebunan yang ada di daerah sekitar. Mungkin seperti limbah kulit kopi atau tebon jagung dan sebagainya yang sudah sehabis panen mungkin, Mas, bisa digunakan untuk membantu mengganti pakan hijauan. Apakah jawaban saya sudah cukup? Baik, Mas. Terima kasih atas
Baik, apakah ada yang lain mungkin yang ingin bertanya? Baik, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, mungkin presentasinya saya cukupkan sampai di sini. Bila masih banyak kesalahan dan masih banyak kekurangan dari gagasan saya, mungkin bisa mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih atas presentasinya semua. Zaki udah kok. Oh, belum. Belum dah. Zaki. Kira wis kabeh. Ya, silakan. Ya, maaf ya, maaf. Ya, sebentar ya, saya share screen dulu. Sebentar, maaf, belum saya save. Baik, terima kasih untuk waktu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zakari Kurniawan, NPM 21200101079 dari kelas peternakan B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai gagasan artikel dengan judul pentingnya sanitasi kandang untuk kesehatan ternak sapi perah. Sanitasi adalah langkah atau cara menjaga lingkungan agar lingkungan tersebut menjadi bersih dan mencegah ternak tersebut bersentuhan secara langsung dengan bahan kotor dan berbahaya, sehingga menjadi usaha yang diharapkan yaitu menjaga serta meningkatkan kesehatan ternak. Pengertian dari sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin dan mewujudkan kondisi ternak memenuhi syarat kesehatan. Selain itu, beberapa pengertian dari para ahli, misalnya menurut Hobskin, bahwa sanitasi adalah cara pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap lingkungannya. Dan latar belakang
peternak adalah pekerjaan yang diminati oleh masyarakat yang biasanya tinggal di pedesaan, karena pedesaan ini masih terdapat jumlah pakan hijauan atau dalam tanda kurung yaitu rumput atau ramban yang tersedia dalam jumlah yang banyak. Akan tapi masalahnya pemuda Indonesia justru kurang berminat mengenai peternakan karena beberapa hal, misalnya yaitu mengenai kebersihan, modal usaha, kemudian sedikitnya pengetahuan mengenai peternak, dan masih banyak faktor lainnya yang menjadikan pemuda itu kurang berminat dalam peternak. Salah satu ternak yang berpotensi dikembangkan di Indonesia yaitu sapi perah. Berdasarkan dari Badan BPS mengatakan bahwa jumlah populasi Indonesia ini setiap tahun ini semakin bertambah, dan jumlah itu mengalami lonjakan peningkatan, sehingga diperkirakan terjadi peningkatan setiap tahunnya. Dengan meningkatnya populasi pada ternak sapi perah, ini dapat menyebabkan jumlah limbah ini semakin banyak. Meningkatnya jumlah limbah tanpa adanya pengolahan limbah yang baik, maka akan menjadikan penyebab terjadinya penyakit yang akan mempengaruhi kesehatan. Peternak sapi perah punya banyak resiko, yaitu untuk mengalami masalah secara keluhan mengenai kesehatan yang disebabkan oleh limbah sapi yang tidak dikelola dengan baik. Dalam kotoran sapi ini mengandung banyak mikroorganisme seperti Escherichia coli, Salmonella, dan sebagainya, dapat mengganggu kesehatan pada manusia seperti diare dan tifus. Selain itu, gas metana yang terkandung dalam kotoran ternak dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global dan efek rumah kaca yang dapat menyebabkan kerusakan ozon. Dan pembahasan, kandang merupakan tempat untuk ternak untuk bertinggal, yaitu fungsinya untuk melindungi ternak dari pengaruh lingkungan yang merugikan seperti hujan, kemudian terik matahari, angin, kemudian suhu yang dingin, binatang buas, dan bahkan pencurian. Nah, kandang juga memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan pemberian pakan, pengawasan, produksi, dan reproduksi, serta sanitasi. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi kondisi sanitasi kandang antara lain yaitu lokasi kandang, konstruksi, kebersihan, dan kepadatan alat. Nah, penempatan kandang di sini sebaiknya itu tidak berjajaran dengan rumah atau jarak minimal itu 10 meter dari rumah. Karena apabila kandang tersebut di samping rumah, maka akan menyebabkan bau atau timbul bau yang menyengat dari limbah sapi tersebut yang secara tidak langsung akan berdampak pada kesehatan dan hubungan dengan lingkungan sekitar yang akan terganggu karena limbah tersebut. Selain itu, frekuensi membersihkan kotoran limbah yaitu sehari 2 kali, yaitu harus dibersihkan segera mungkin agar menjaga kualitas susu yang dihasilkan. Namun jika kotor tidak dibersihkan, maka kemungkinan besar dapat menempel pada kambing sehingga mempengaruhi kesehatan. Kemudian kotoran yang dibersihkan juga mengundang lalat. Kotoran yang tidak dibersihkan juga mengundang lalat yang merupakan suatu faktor yang menyebabkan penyakit dan
Jika tidak dibersihkan, kotoran akan menumpuk, akan menimbulkan bau busuk sehingga banyak lalat dan tangan. Nah, lalat sendiri adalah hewan yang dapat berbahaya maupun hewan yang mengganggu yang dapat menyebarkan penyakit yang berpengaruh bagi kesehatan ternak. Kemudian sanitasi juga berpengaruh besar terhadap kepadatan lalat yang ada di dalamnya. Semakin kotor kandang tersebut, maka dapat dikatakan maka kesehatan ternak tersebut dapat terganggu. Kesehatan merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam ternak sapi, di mana apabila sapi itu kondisinya lemah akan mudah terserang penyakit atau infeksi penyakit, baik itu menular maupun tidak menular. Oleh karena itu diperlukannya perhatian khusus mengenai sanitasi kesehatan atau sanitasi kandang. Metabolisme adalah suatu proses di mana pembentukan atau pemberian zat yang diperlukan oleh tubuh agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Bila terjadi gangguan pada proses metabolisme, maka akan membawa dampak yang signifikan terhadap kesehatan ternak. Perubahan fisiologis pada saat bunting atau pada laktasi merupakan perubahan yang berat bagi sapi perah karena banyak perubahan hormonal. Nah, biasanya pada hal tersebut, gangguan pada metabolisme itu adalah fever milk. Penyakit fever milk ini disebabkan penurunan kadar kalsium dalam darah itu di bawah kisaran normal yang biasanya terjadi pada sapi perah yang telah melahirkan, dan biasanya ditemukan dalam 2 hari atau 48 jam setelah sapi perah tersebut melahirkan. Kemudian terdapat 3 stadium gambaran klinis dari milk fever, yaitu stadium pertama. Pada stadium ini sapi menjadi gelisah dengan ekspresi muka yang tampak beringas, nafsu makan berkurang, kemudian kandung kemih dan tinja ini berhenti dalam mengeluarkan feses. Kemudian stadium 2 ini sapi penderita milk fever ini sudah tidak mampu untuk berdiri maupun berbaring karena tidak dapat asupan makan atau energi, dikarenakan selain hal tersebut dikarenakan juga dehidrasi sehingga kulit terlihat kering, nampak lesu, pupil mata membesar, dan tanggapan terhadap rangsang menjadi lambat. Kemudian stadium yang ketiga yaitu kondisi sapi tampak lemah, tidak mampu bangun maupun berbaring. Karena kelemahan otot rumen akan segera diikuti dengan kembung rumen. Dan gangguan ini pada stadium 3 dapat mengakibatkan kematian. Nah, faktor yang mempengaruhi terjadinya milk fever ini adalah tingkat produksi susu, di mana sapi dengan produksi
susu tinggi akan rentan terhadap penyakit fever yang akan menyebabkan peningkatan metabolisme kalsium dan meningkatnya kalsium ke air susu. Apabila terjadi hemostatis kalsium, maka terdapat menyebabkan fever. Kemudian umur sapi, seiring bertambahnya umur sapi maka akan mengakibatkan penurunan dalam tingkat metabolisme. Kemudian ransum pakan, di mana ransum pakan ini terdiri dari hijauan dan konsentrat, yaitu jumlahnya harus seimbang, yaitu dengan perbandingan 1:1. Kemudian pengobatan dan pencegahan fever dengan yang pertama yaitu larutan kalsium chlorogluconat 20-30% sebanyak 1:1 terhadap berat badan yang diberikan melalui injeksi. Cara intervensi dimulai dan bina mamari selama 10-15 menit. Kemudian yang kedua, dengan larutan kalsium klorida 10% yang disuntikan secara intravena, pemberian terlalu banyak atau terlalu cepat dapat mengakibatkan heart block. Kemudian 3 campuran berbagai kalsium seperti Calpol-Fort, Consoval, dan Salcitat 50. Mohon maaf Mas, izin menyela. Waktunya sudah 10 menit dan mungkin bisa dipercepat agar mungkin lebih efisiensi waktu dan mungkin bisa langsung kesimpulan atau yang poin-poin akhirnya Mas. Baik, jadi kesimpulannya ini penempatan kandang sebaiknya itu tidak berjejaran dengan rumah, lebih baiknya itu minimal 10 meter, dan sanitasi atau kebersihan dari kandang maupun ternak itu harus dijaga agar ternak tersebut terjaga dalam kesehatannya. Langsung saja kita ke sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Baik, izin bertanya Mas. Ya. Tadi kan judulnya pentingnya sanitasi kandang untuk kesehatan ternak sapi perah. Dan tadi disebutkan bahwa hasil limbah dari feses sapi perah juga menghasilkan gas metana yang menyebabkan efek rumah kaca. Dan pada dasarnya kita semua tahu bahwa skala peternakan sapi di dunia itu juga tentunya banyak dan besar dan menghasilkan gas metana yang fluktuasinya cukup besar juga. Jadi itu kan juga bisa mempengaruhi iklim dan mempengaruhi kondisi kesehatan ternak pada jangka panjang. Pertanyaan saya, apakah manajemen sanitasi yang baik dapat mengurangi persentase penghasilan gas metana yang dihasilkan, dan bagaimana cara mengurangi persentase gas metana tersebut menurut Anda saja? Terima kasih. Baik, saya langsung jawab saja. Menurut pendapat saya, manajemen sanitasi yang baik itu perlu diupayakan karena dengan bertambahnya limbah sapi tersebut kan semakin tahun semakin bertambah. Nah, apabila tidak terdapat manajemen sanitasi yang baik, maka terjadi penumpukan dari limbah tersebut. Nah, upayanya bisa digunakan sebagai pupuk kandang ataupun pupuk kompos untuk mengurangi. Nah, pupuk kompos tersebut atau pupuk kandang tersebut kan bisa dijual atau diolah, kemudian diaplikasikan ke dunia pertanian. Nah, itu menurut saya cukup bagus untuk suburan. Terima kasih, Mas. Bagaimana, Mas, atas jawabannya? Jadi berarti itu intinya sanitasi yang baik bisa mengurangi frekuensi itu ya Mas, gas metana itu ya, menurut Anda? Iya, Mas, dengan pengolahan yang baik seperti pengolahan pupuk tadi. Baik, terima kasih atas jawabannya, sudah cukup memuaskan. Ya, baik.
apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Mas. Ya, Mas. Untuk sanitasi kandang itu apakah dilakukan dengan menggunakan atau ada alat tambahan lain? Coba diulangi, Mas. Enggak, itu suaranya putus-putus. Apakah untuk sanitasi kandang itu cukup dilakukan menggunakan air atau perlu menggunakan bahan dan alat yang lain? Ya, untuk langsung saya jawab saja. Untuk sanitasi kandang ini membersihkan kotoran dengan air. Selain itu tidak hanya menggunakan air saja, tetapi juga misalnya menggunakan disinfektan untuk membunuh kuman-kuman atau bakteri dan juga mikroorganisme lainnya yang dapat mengakibatkan timbulnya penyakit. Selain itu, untuk mencegah terjadinya kepadatan lalat itu, saya pernah lihat video itu menggunakan kayak serbuk itu yang khusus untuk mengusir lalat tersebut. Nah, itu bisa untuk mengurangi lalat tersebut dan bisa untuk membersihkan kandang sehingga kandang tersebut bisa bersih gitu, Mas. Apakah ada sanggahan? Mas, Bagaimana, Mas? Jadi ininya gini, Mas. Sanitasi kandang ini tidak hanya menggunakan air, tapi bisa menggunakan dengan disinfektan agar bakteri atau mikroorganisme yang mengganggu kesehatan itu bisa mati. baik, Mas, terima kasih. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila saya ini banyak kekurangan, banyak kesalahan dalam tutur kata saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas partisipasinya yang sudah bertanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sepertinya presentasi ini sudah selesai ya, jadi ini bisa ditutup kan? Ya, mungkin Bu sudah bisa dicukupkan saja, Mbak. Ya, terima kasih. Semoga nilainya memuaskan ya.